Jadi saya Arif Budi ini keturunan Sultan Hasanuddin Banten yang keempat, Bu. Sultan Hasanuddin Banten yang keempat ya. Oh, jadi ini posisinya perbatasan antara Banten dengan Pajajaran dulunya, Bu. Oh, Makanya, seperti itu. Jadi kan disebut garis dulu itu garis kesultanan gitu, Bu. Kesaktiannya itu kalau anak prajuritnya nggak punya senjata, tinggal ambil ini aja tangkai gitu, dimasukin ke ini ketiakan, langsung jadi senjata gitu. Jadi senjata, Masya Allah. Gitu. Nih berarti Syekh Mangkubumi ini memang asli Banten atau memang dia ada juga keturunan dari Pajajaran? Jadi dari sini ini kayak perkumpulan, Bu. Jadi dari Demak, berkumpul di sini gitu. Gitu. Jadi nggak semua dari Banten semua, nggak. Jadi ada yang Demak dari luar daerah gitu. Jadi bersatu untuk menjaga perbatasan, terus memperluas agama Islam gitu, Bu. Situs adalah merupakan suatu kumpulan keberadaan benda cagar budaya yang mengandung nilai-nilai kepurbakalaan. Biasanya terhampar dalam suatu area tertentu, baik yang berada di tanah dataran maupun perbukitan. Di episode kali ini, saya dan tim Jejak Leluhur Nusantara berkunjung ke salah satu situs yang masih dalam inventarisasi dan dokumentasi pada seksi kebudayaan adalah situs Garisul Raja-Raja Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, apa kabar pemirsa Jejak Leluhur Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa, saya sekarang berada di Jasinga, tepatnya di Kampung Garisul, yaitu garis kesultanan perbatasan antara Banten dan Pajajaran, di mana di sini terdapat makam kuno Raja Islam Nusantara. Untuk tepatnya kita mengetahui ada tokoh siapa saja yang di makam sini. Nanti ikuti perjalanan saya, kita akan kulas bersama juru pemelihara tempat sini. Mari bermisah, Jejak Leluhur Nusantara, ikuti langkah saya. Dan kebetulan hari ini kita hujan gerimis, namun tidak membuat kami tim Jejak Leluhur Nusantara untuk patah semangat. Mari bermisah. Pada situs ini diketahui bahwa peninggalan berupa komplek pemakaman kuno dengan luas area 3.000 meter menghadap barat. Data-data yang diperoleh peninggalan kesejarahan ini berkisar sekitar abad ke-15-16 Masehi, yang dalam dekade tertentu merupakan peninggalan zaman perkembangan dan kebudayaan Islam. Di antara kumpulan makam kuno tersebut, ada 9 makam utama yang merupakan simbol dari kepemimpinan. Hasil pengamatan dapat diketahui bahwa di antara ke-9 makam kuno tersebut terdapat nama Syekh Ishaq, Panglima Sultan Hasanuddin Banten, dan para istrinya. Salah satu di antaranya adalah putri raja dari Kerajaan Kediri. Saya sekarang sudah berada di pintu masuk tempat makam kuno Raja Islam Nusantara. Untuk keterangan yang akan kita kumpas semuanya, saya memerlukan satu juru pemelihara untuk berbagi kisah dan cerita terdapat makam siapa saja di sini. Oke. Pemirsa,
Sekarang saya sudah bersama dengan Kang siapa, Kang? Epic. Kang Epic. Epic. Ya, Kang Epic mungkin bisa menjelaskan bagaimana berapa lama Kang Epic sudah menjadi juru pemelihara di sini dan terdapat makam-makam siapa saja Kak di sini? Silakan Kang. Kalau pengurusan dari 2005 ya Bu. Dari 2005. Terus tadinya dari Serang, terus dipindahkan ke Bogor. Jadi udah dari 2005. Ya. Nah, untuk Kang Epic untuk menjadi juru pemelihara di sini ini turun menurun atau memang dipilih dari warga setempat? Turun temurun Bu. Oh, dari kakek, bapak, saya gitu. Oh gitu. Kang Epic nanti mau kan anterin kami tim Jejak Leluhur Nusantara untuk memperkenalkan kepada pemirsa di rumah ada siapakah tokoh-tokoh Islam, raja-raja Islam yang dimakamkan di sini. Ya, Bu. Ya, kita mulai dari mana Kang? Dari sana Bu, Ya. dari Syekh Arifuddin. Ya. Ini makam ini ya yang di Punten, yang Kang. sekarang di ini ya. Silakan, Kang. Ini makam Syekh Arifuddin. Ini makam Syekh Arifuddin. Syekh Arifuddin. Syekh Arifuddin itu beliau itu raja Islam yang keberapa Kang? Jadi Syekh Arifuddin ini keturunan Sultan Hasanuddin Banten yang keempat. Sultan Hasanuddin Banten yang keempat ya. Berhubung dia Syekh Arifuddin ini bukan putra mahkota tapi seorang pangeran ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Jadi perbatasan antara Banten sama Pajajaran. Oh, jadi ini posisinya perbatasan antara Banten dengan Pajajaran. Dulunya Bu. Oh, Makanya. seperti itu. Jadi kan disebut garis itu garis kesultanan gitu. Nah, beliau sendiri berarti kan mendapatkan gelar seorang pangeran berarti ya. Walaupun beliau ini bukan maksudnya putra mahkota ya. Bukan putra mahkota, namun mungkin tentunya ketika beliau mendapat gelar pangeran dan sebagai penyebar agama Islam, tentunya pada zaman dulunya beliau mempunyai suatu kelebihan yang bisa ditonjolkan dari setiap kalangan masyarakat. Itu kurang lebihnya kisahnya seperti apa, Kang? Ya kan dulu itu kan selain dia Syekh Arifuddin menjaga perbatasan, beliau juga memperluas agama gitu, bagaimana agama Islam gitu kan. Jadi sebenarnya ini pengikut-pengikutnya ya gitu ya punya. Jadi kan kesaktiannya itu kalau anak prajuritnya nggak punya senjata, tinggal ambil ini aja tangkai gitu, dimasukin ke ini ketiaknya. Langsung jadi senjata gitu. Jadi senjata, Masya Allah. Jadi gitu kan. Jadi beliau itu memang mendapatkan sebuah karomah yang dimana bila batang pohon atau ranting pohon bila diselipkan ya pemirsa semua diselipkan di ketiaknya itu ketika diangkat tuh akan menjadi sebuah senjata. Dan pada saat itulah untuk melawan musuh ya. Jadi kesaktian itu walaupun pengikutnya udah mundur, udah ketakutan gitu ya, tapi Syekh Arifuddin itu bisa sendirinya gitu, misalnya melawan gitu Bu. Oh, luar biasa ya beliau ya. Kesaktiannya gitu. Dengan kesaktiannya seperti itu ya. Jadi beliau itu termasuk wali Allah juga gitu. Oh, pemirsa, Pangeran Saifuddin ini termasuk golongan wali Allah dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dan sikap-sikap tauladannya. Nah, sikap tauladan apa yang paling ciri khas dari Syekh itu Pangeran Saifuddin itu apa? Jadi kalau orang dulu itu kalau mau dia bertirakat di sini kebanyakannya orang-orang dulu itu yang seperti Bang Muhyiddin ya. Jadi jadi kebanyakan saya itu tapa di sini. Kalau dia mau naikin ilmunya kebanyakan di sini. Gitu, Bu. Berarti beliau itu ada suatu sifat yang paling menonjol untuk Syekh itu apa, Kang? Maksudnya? Sifat yang paling ciri khasnya apa? Dia seorang yang bijaksana, apa dia seorang yang tegas? Untuk kepada murid-muridnya itu sifat yang paling menonjol di dirinya pangeran itu kalau menurut Alkisah cerita itu seperti apa? Ya, maksudnya orangnya itu kalau seperti wali Allah itu kan sepertinya penyayang gitu Bu, yang penyayang terus bisa penolong gitu Bu. Oh, jadi beliau itu memang penuh kisah ya. Penuh kisah kasih dan kata beliau itu seorang penyayang gitu ya, dan mungkin beliau itu juga kalau
yang saya rasakan ini beliau ada memang orangnya kalau dalam soal untuk memimpin agama tegas. Ya, tegas gitu Bu, tegas. Ya, tegas, namun beliau itu diselimuti oleh sikap yang bijaksana. Itu yang saya rasakan pemirsa, memang kalau soal agama beliau tegas. Namun ada rasa kasih dan cintanya itu ya untuk para pengikut-pengikutnya, terutama para sahabat-sahabat setianya yang panglimanya yang mendampingi berjuang di agama Allah, di dalam agama Islam. Garisul adalah nama sebuah perkampungan umum, letak persisnya berada di Desa Kalong, Sawah, Kecamatan Jasinga, dengan jarak 1.300 meter ke arah utara. Sebuah hamparan sungai yang memanjang dengan perkiraan lebar antara 30 sampai 40 meter bernama Sungai Cidurian. Konon Sungai Cidurian ini dahulunya merupakan sarana transportasi jalan air. Di sepanjang jalan air ini banyak tempat persinggahan bernama dek, yang dimaksud geladak kapal atau mungkin pasar, sampai ke kota-kota pelabuhan besar. Mungkin maksudnya sekitar Jasinera, Sunda Kelapa, dan Muara Cimanuk. Tidak lepas mata memandang, hampir seluruh lahan 10.000 meter ini dikelilingi oleh batu nisan. Tidak dapat dihitung satu persatu, hanya saja diperkirakan sekitar 2.000 orang, termasuk di luar area. Mereka terkubur di sini. Di lokasi ini juga terdapat 9 buah batu nisan dengan ciri tersendiri. Letaknya di tengah nisan lainnya. Dari 9 buah batu nisan, 7 diantaranya mempunyai bentuk lekukan yang berbeda dengan nisan lainnya, yang menunjukkan bahwa 7 makam laki-laki dan yang 2 adalah makam wanita. Nah, kalau saya lihat ini kan di samping makam Pangeran Syekh Syarifuddin itu ada beberapa makam lagi nih Kang. Nah, kayak ini nih makam siapa Kang? Punten Kang, silakan Kang. Ini saya Mangkubumi Bu. Mana ini? Nah, saya Mangkubumi. Itu Mangkubumi itu sebuah gelar atau apa nama asli? Gelar Bu. Oh, gelar. Kenapa dikatakan sebagai Mangkubumi Kang? Ya kemungkinan karena beliau punya ilmu sakti gitu, kesaktiannya gitu luar biasa gitu kan. Jadi mestinya kalau orang sakti kan jadi pangkatnya juga lain gitu Bu, namanya juga kan bukannya punya pangkat gitu Bu. Oh gitu ya. Saya Mangkubumi gitu. Mungkin dulunya itu sebagai tangan kanannya. Tangan kanan Syarifuddin. Tangan Syarifuddin ya. Karena beliau dimakamkan pemirsa tepat di sebelahnya Pangeran Syarifuddin. Ya tentunya beliau mempunyai sebuah kelebihan yang luar biasa ya, selain agamanya bagus juga. Dan mungkin kalau Bapak pernah dengar nggak kisah apa sikap atau sifat yang paling menonjol untuk Syekh Mangkubumi? Karakter apa yang paling kuat yang pernah Bapak dengar dari orang-orang tua pada zaman dulu? Jadi Syekh Mangkubumi itu orangnya itu tegas, terus maksudnya orang kepercayaan Syarifuddin lah gitu dalam bidang apapun, hal apapun gitu Bu. Syarifuddin itu dari mana? Agama, ilmu gitu. Ini kan udah Mangkubumi, berarti Syekh Mangkubumi ini memang asli Banten atau memang dia ada juga keturunan dari Pajajaran? Jadi dari sini ini kayak perkumpulan Bu, jadi dari Demak gitu, berkumpul di sini gitu. Gitu. Jadi nggak semua dari Banten semua, enggak. Jadi ada yang Demak, dari luar daerah gitu, jadi bersatu untuk menjaga perbatasan, terus memperluas agama Islam gitu Bu. Oh Masya Allah, iya. Memang luar biasa ya kesetiaan beliau ini. Tadi saya kurang lebih sedikit merasakan kesetiaan beliau ini untuk mendampingi pangeran ini. Memang beliau adalah orang yang sosok yang terpilih untuk mendampingi ya, karena memang dari segi kesetiaannya dan memang agamanya luar biasa. Dan kalau soal ketegasan jangan ditanya, beliau luar biasa. Dan kalau yang saya rasa pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, beliau itu kalau nampak dari luar nih, menurut mata batin saya beliau terlihat memang galak gitu ya karena ketegasannya. Namun ya itu dia kembali cinta kasih ada di hati mereka semua. Ini tadi kan makam Pangeran Syarifuddin Syekh Syarifuddin ya.
Itu gelarnya beliau ya. Nah, sekarang nih saya sebelah nih tertarik nih Kang. Ini ada makam siapa nih Kang? Makam istrinya. Oh, ini istrinya. Ratu Kertimukti, Bu. Ratu Sri Kertimukti. Sri Kertimukti. Kertimukti. Jadi kan dulunya itu ada sayembara. Ya. Barang siapa yang bisa, maksudnya barang siapa yang bisa menaklukkan musuh akan dijadikan menantu oleh raja gitu. Syarifudin bisa gitu. Oh, jadi ayahnya dari Ini keturunan raja. keturunan, berarti masih ada keturunan kerajaan Banten juga ya. Nah, beliau ini adalah anak dari seorang raja di Banten. Nah, memang ayahnya itu membawa sayembara. Siapa yang bisa melawan musuh gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah yang memenangkan melawan musuh itu adalah Syekh Syarifudin atau Pangeran Syarifudin. Akhirnya boleh memperistri Ibunda Ratu Sri Kertimukti. Sri Kertimukti. Nah, tentunya kan beliau juga bersama Syekh Pangeran Syarifudin itu mendampingi untuk pada zaman dulunya penyebaran agama Islam. Iya benar. Nah, tentunya kan ada hal yang menjadi bisa dapat percontohan untuk sosok seorang wanita. Mungkin Bapak pernah dapat cerita beliau itu sosoknya seperti apa sih Pak? Ya kan di sini selain dia seorang istri, dia juga berjuang juga Bu, ikut berjuang perang gitu dalam bidang apapun dia selalu ikut gitu mendampingi Syarifudin ini Bu, gitu. Dalam hal agama, dalam hal perang ikut Bu, gitu. Beliau nggak takut ya, luar biasa ya seorang wanita yang ya luar biasa hebat karena mendampingi pada zaman dahulu untuk tokoh-tokoh seorang wanita itu luar biasa. Beda sama zaman sekarang di mana dulu tuh perjuangannya luar biasa, di mana musuhnya juga ya memang kejam-kejam ya Pak ya. Tapi dengan ketangguhannya dan beliau adalah anak putri dari seorang raja Banten juga. Bapak punten ini boleh dilihat nggak? Bisa Bu, bisa. Bu. Nih, pemirsa jejak leluhur Nusantara, di sini ciri khasnya seperti itu karena ini yang dimakamkan adalah ibunda seorang ratu dari istri dari Pangeran Syarifudin, maka batu nisannya ini berbentuk seperti mahkota. Seperti mahkota raja. Mungkin pemirsa bisa membedakan di sini antara makam dari ibunda istri dari Syekh Syarifudin yang dimana beliau kan tentunya sosok seorang wanita. Ini makamnya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini adalah makam dari seorang pangeran yang dimana beliau ini adalah suami dari ibunda Sri Kertimukti. Sri Kertimukti. Nah, misalnya beda pemirsa kalau laki-laki seperti ini ya. Jadi kayak juntungan gitu ya. Beda kalau ini kan kayak pipih ya. Pipih kayak mahkota gitu pemirsa. Kalau ini lebih kayak junjungan seorang raja pangeran seperti itu kan. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini juga istrinya. Oh, ini istrinya juga. Ini punten Kang sini. Ya. No, ini berarti istri dari Syarifudin juga. Syarifudin juga ini. Jadi beliau mempunyai istri dua. Nah, beliau ini masih keturunan Demak Banten atau memang sudah di luar perbatasan, Kang? Kayaknya luar perbatasannya. Luar perbatasan Banten gitu. Oh gitu. Nah, kalau sejarahnya sendiri Akang tahu bagaimana Alkisah? Ini dengan ibu siapa, Kang? Ibu Ratu Manggalasari. Ratu Nyi Manggalasari, Bu. Ratu Nyi Manggalasari. Ini adalah istri kedua dari Syekh Pangeran Syarifudin ya. Yang pertama kan tadi ibunda Sri Kertimukti. Yang kedua adalah ibunda Sri Ratu Manggalasari. Ratu Manggalasari. Ini adalah makamnya. Nah, berarti beliau itu sudah di luar Banten. Oh, sudah di luar Banten pemirsa. Akang ini boleh dilihat? Boleh, Bu. Saya buka pemirsa ya. Boleh saya yang buka, Kang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pemirsa, tadi seperti yang saya katakan kepada pemirsa jejak leluhur Nusantara, pemirsa bisa melihat dua sosok makam dari seorang ibunda ratu, istri Syekh Syarifudin. Beliau dengan batu nisan seperti mahkota pipih, begitupun dengan ibunda Sri Kertimukti juga dengan batu nisan pipih. Inilah adalah sebuah perbedaan simbolis pada zaman dahulu makam-makam raja-raja Banten atau ratu-ratu Banten
dalam kerajaan Islam. Ini seperti ini pada zaman peradaban Islam, Peradaban Pak Islam. ya. Bisa lihat ya pemirsa. Tapi ini sepertinya lebih kecil ya, apa sama Pak? Sama. Sama ya Kang ya. Kayak agak pendek sedikit sih ya. Ini Ya. kayak panjang. Nah Kang, pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menemukan ini? Jadi dulu itu petugas Serang. Petugas Serang dari Serang ke Belanda. Ya. Ke Belanda, terus dia itu baca-baca di museum Belanda ada Syekh Arifudin Garisul. Udah pulang dari Belanda, dia itu mencari bener gak nih ada Syekh Arifudin dimakamkan di Garisul. Ternyata ada, baru diangkat situs gitu. Tinggi makam pembesar itu rata-rata 60-70 cm dengan relief dan huruf kaligraf lebih banyak. Jarak antara satu dengan yang lainnya 170 hingga 200 cm. Ditinjau dari angka tahun penanggalan, perlu penelusuran lebih lanjut. Sebab bermunculan keragaman dalam menginterpretasikan angka tahun yang masih samar, yakni tahun 1015, 1501, dan 1021. Karena tidak ada tanda-tanda petunjuk jenis tahun, apakah tahun Hijriah, tahun Saka Jawa, atau tahun Saka Hindu. Ini makam-makam yang Akang tadi maksudkan Ya. Ya, silakan Akang. Ya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini juga terdapat makam-makam selain makam Pangeran Syekh Syarifudin dan beserta istrinya serta Pangeran Mangkubumi. Nah, di depan saya ini terdapat 5 ya Kang ya, Ya. 5 makam dan tentunya ini ada alkisah sejarah yang tersembunyi, namun nanti di sini kita kupas secara tuntas. Nah, Kang, dari depan kita dulu aja nih, Kang. Ini beliau ini adalah sosok dari siapa, Kang? Syekh Iman. Syekh Iman. Syekh Iman, Iman. nah. Oh. Nah, Syekh Iman ini dulunya itu dia sebagai apa di sisi dari Pangeran Syekh Syarifudin? Ya, maksudnya sama. Jadi tugasnya itu menjaga perbatasan sama memperluas agama Islam gitu. Sama ya. Jadi selain sejarahnya juga, maksudnya beliau itu ikut serta gitu Bu, ikut serta Dalam perjuangan Ya. gitu. Hal dari perang, hal dari agama gitu, ikut dia Ya. gitu. Berarti jatuhnya seorang panglima. Panglima Bu. Dan kalau seorang panglima itu dikatakan seorang murid atau bukan? Bukan. Oh, beda lagi Beda. kan? Oh, nah dari ciri khas dari kelima panglima. Berarti ini ada 5. Berarti Ya. ini semuanya panglima kan? Panglima Bu. Nah, panglima yang paling dituakan di sini itu siapa Kang di antara 5 ini? Syekh Purwakawasa ini Bu. Syekh Purwakawasa. Nah, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, di antara 5 dari makam panglima dari Syekh Syarifudin, beliau adalah panglima yang paling dituakan yang bernama siapa tadi Syekh kan? Purwakawasa. Syekh Purwakawasa. Purwakarasa. Kawasa. Oh, Syekh Kawasa. Kawasa. Beliau berarti juga Syekh ya Kang ya? Syekh gitu. Oh, Jadi- Masya Allah. Coba kita lihat ke sana, Ya. Kang. Nah, ini ada yang besar nih siapa nih Kang? Ini Syekh Daud. Syekh Daud. Syekh Daud ini. Ya, punten Kang sini, Kang sini, biar nggak itu. Nah, ini makam Syekh Daud. Syekh Daud. Nah, beliau ini sosok Syekh Daud ini, beliau tuh di sisi Syekh Pangeran Syarifudin itu siapa? Kemungkinan ini masih saudara ya. Oh, masih Masa family. family gitu. Iya. Tapi kayaknya ininya beda ya, Kang? Beda. Ini tapi saya takut ngeliatnya, Kang. Mau dibuka ini Boleh? ya? Ya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kita akan lihat bagaimana bentuk dari nisan dari Syekh Daud. Dan hampir semua di sini mereka itu mendapatkan gelar adalah Syekh. Dan memang yang di lingkungan sini memang orang istilahnya pemirsa lingkaran 1 dari Syekh Pangeran Syarifudin. Nah, ini kalau pemirsa bisa lihat di sini ada tulisan Islam di sini. Ada kayak seperti Arab gundul Arab, nanti ya pemirsa lihat ya. Itu.
yang saya rasakan, Assalamualaikum. Beliau ini orangnya sabar sekali. Yang saya rasakan seperti itu, Kang. Ya. Jadi di antara semua di sini yang sifatnya yang saya rasakan ya Kang ya, batin saya merasakan gitu, pemirsa, beliau ini sosok yang sangat sabar dan di antara semuanya beliau adalah sosok yang paling lembut. Bijak ya. Ya, beliau sangat lembut sekali. Beliau bernama Syekh Daud dan memang perawakannya itu memang saya merasakan kehadirannya, Kang. Beliau itu pakai baju kayak putih, kayak sosok Imam Bonjol. Ada zaman dulu itu ya, pakai baju putih, terus ada yang agak panjang gitu. Beliau adalah yang paling lembut, paling sabar, dan paling bijak. Sepertinya beliau ini adalah termasuk sebagai penengah di antara dahulu sedang gejolak atau seperti apa. Syekh Daud adalah seorang yang menjadi penengah di antara semua. Itu yang saya rasakan seperti itu. Nah, tanya pemirsa, pada zaman dulunya Syekh Daud adalah sebagai juru bicara dan memang setiap perkataannya tuh benar-benar santun, benar-benar lugas, tertata dengan rapi, dan karena memang sifat lembutnya beliau ini yang sampai ke dalam hati saya, gitu kan. Waalaikumsalam. Beliau mengucap salam yang saya rasakan seperti itu. Pesan dari beliau, ceritakanlah sebuah kebenaran, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat hal yang menakutkan buat dirimu, namun kebenaran itu adalah hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang sejati. Pesan beliau pemirsa di rumah, sampaikanlah sebuah kebenaran. Itu sampaikanlah sebuah kebenaran yang beliau sampaikan ke dalam tadi ketika saya di sini memang beliau hadir dan saya merasakan saya bicara dengan beliau apa yang beliau ingin sampaikan kepada semua yang ada di sini. Ya kembali semua saya tidak memaksakan untuk pemirsa di rumah untuk mempercayai apa yang saya rasakan. Namun ketika beliau menyampaikan sebuah pesan kepada saya, dia hanya bilang sampaikanlah sebuah kebenaran. Sampaikanlah sebuah kebenaran karena hakikatnya sebuah kebenaran adalah kejujuran yang sejati. Terima kasih. Kang, saya mau tanya nih, di belakang sana itu ada apa tuh? Itu Syekh Yaman, Bu. Nah, apa beliau itu sosok seperti apa? Apa panglima, saudara, atau siapa, Kang? Jadi Syekh Yaman itu dari Yaman. Oh, dari Yaman, Hadramaut, Bu. Maksudnya, iya. Nah, terus jadi beliau itu datang ke Indonesia. Ya, gitu. Oke. Dari datang ke Indonesia, siang dia berjualan, malam siar agama Islam. Kalau malam beliau berdagang. Bersiar agama. Oh, bersiar. Malam beliau itu bersiar agama Islam. Siangnya dagang gitu. Dagang. Oh, siangnya dagang gitu ya. Jadi beliau itu mungkin ketika mereka melakukan sebuah penyebaran agama Islam dengan cara beliau bekerjanya sebagai seorang pedagang. Ya, itu dari Yaman ya. Yaman, Hadramaut. Oh gitu. Nah makanya mungkin karena itu ada tempat khusus pemirsa Jejak Luhur Nusantara di sana itu adalah Syekh dari Yaman dan tentunya memang ada hubungan dengan para syekh yang ada di sini terutama membantu Syekh Syarifuddin ya. Syekh Syarifuddin. Tentu Akang pasti menemukan dong, merasakan, menemukan ataupun melihat hal-hal yang pernah terjadi di sini secara misteri atau suara misteri. Nah, mungkin Akang bisa berbagi kepada pemirsa di rumah apa sih yang udah Akang rasakan, pengalaman misteri apa yang pernah Akang rasakan? Kalau dulu kan di sini angkernya minta ampun, Bu, angker gitu. Jadi kalau jam 4 sore itu orang-orang nggak berani lewat sini, angker. Mistisnya itu tinggi gitu, Bu. Oh gitu. Pernah ada kejadian, Kang? Ada. Jadi kan dulu kan di sini kali pas
udah mau kali gede gitu. Namanya kali Bedug. Kalau jam 12 itu suara bedug, dung, dung, dung gitu. Kalinya? Iya. Seperti suara bedug? Bedug. Jadi ada misalnya banyak makhluk itunya, Banyak. gaibnya di situ. Angker Makhluk negatif gaibnya atau positif? negatif, positif negatif. Pastinya ya Kang ya. Nah, pernah nggak ada kejadian warga setempat atau pengunjung, entah itu ada hal-hal yang ya tidak diinginkan terjadi Kalau dulu, atau gimana gitu, pernah nggak Ada Kang? yang jarang dulu di sini. Di situ ada ular terus dia itu lari. Gak ada maksudnya kalau dia ambil mau itu lepas jadi keris gitu Bu. Berhubung dia nggak kuat lari gitu. Jadi kalau Di jarah di Syarifudin itu Bu. di mana di Syarifudin. Pemirsa tuh, itu dia tadi saya bilang tadi, tentunya setiap orang yang mempunyai gelar di hadapan Allah atau wali Allah, tentunya mereka mempunyai karomah dari Allah, dan ya itu sudah Allah walam, itu sudah kuasa Allah. Memang kuasa Allah tidak bisa kita ukur dari logika kita. Kalau bahasa kita itu, bahasa manusianya adalah maunya Allah, bagaimana Allah, ya Allah berkata kun fayakun, maka jadilah jadi. Seperti tadi Akang bilang, ada ular, terdapat ular di makam di ya makam, kan? di tengah-tengah Makam makam Syekh Syarifudin. karena beliau takut, beliau lari. Padahal kalau di konon katanya, kalau Kuat, ya. kata masyarakat setempat, kalau itu diambil, itu bisa menjadi Keris. Seperti itu ya Kang ya. Dan tadi pun saya ketika di makam Pangeran Syekh Syarifudin, itu harum sekali pemirsa. Saya juga bingung gitu. Di sini di sekeliling saya tuh tidak ada bunga, hanya pohon-pohonan aja. Ya memang ya luar biasa. Mungkin wanginya itu adalah wanginya sosok orang beriman ya Kang ya. Oke, Akang, terima kasih banyak atas Akang sudah menerima nih para tim Jejak Leluhur Nusantara untuk berziarah ke sini, dan Akang sudah membagi kisah kepada pemirsa semua bagaimana sosok-sosok yang ada di makam di sini, terutama sosok dari Pangeran Syekh Syarifudin dan bersama istrinya, anaknya, serta para panglima yang luar biasa setia kepada Pangeran Syekh Syarifudin. Terutama salam hormat saya kepada juru bicara Syekh Daud, karena tadi beliau menitipkan pesan kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa di rumah, terima kasih ya Kang ya. Ya sama-sama Bu. Sehat selalu ya Kang ya. Salam buat keluarga.